kita karena kasih Bapak Yahweh yang luar biasa memberikan lagi kepada kita waktu untuk kita beribadah di hari Sabat. Kita baru melewati perayaan Pesak dan kita merasakan kasih Tuhan yang luar biasa boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Dan hari ini, di hari Sabat ini, kita bersyukur kepada Bapak Yahweh karena kita boleh membaca firman Tuhan tentang Imamat pasal 9 sampai pasal 11, di mana secara ringkas dikatakan bahwa Sabat yang ke-26 ini adalah Semini, atau adalah bacaan ketiga dari kitab Imamat. Semini berarti ke-8, dan itu berasal dari kata pertama di dalam Keluaran 9 ayat 1 yang berbunyi, pada hari ke-8 Musa memanggil Harun dan anak-anaknya serta para tua-tua Israel. Selanjutnya menggambarkan peristiwa 8 hari setelah mendirikan kemah suci, sebuah kebaktian yang diikuti dengan insiden yang sangat tragis yang dilakukan oleh Nadab dan Abihu yang membawa mereka kepada kematian. Nadab dan Abihu ini dia membawa api palsu, karena kalau menurut Talmud bahwa mereka itu sudah mabuk datang ke tempat ibadah, sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh. Maka akibatnya apa? Mereka mati. Nah, itu di dalam perjanjian kemudian kita lihat pada zaman raja-raja juga terjadi sesuatu hal yang menyangkut pelayanan di dalam pekerjaan Bapak Yahweh. Kita tidak boleh melakukan kesalahan. Di dalam Haftarah tadi kita baca bagaimana Raja Daud mau memindahkan tabut perjanjian pada waktu itu. Tetapi dia lupa bahwa tabut perjanjian ini dia pikir sudah modern. Kalau seperti sekarang mungkin kita kasih naik dia dalam mobil. Dan pada waktu itu dia pikir kalau pada waktu tabut di padang belantara, tabut itu kan dipikul. Ini Daud pikir ini kan sudah zaman modern, jadi dia kasih naik di gerobak, dan itu salah. Nah, kalau kita lihat kalau naik gerobak sapi, dan zaman itu adalah pakai gerobak sapi, apa yang terjadi? Sapi itu tergelincir sehingga gerobak itu tidak stabil, sudah. Akibatnya untuk menolong tabut ini tidak jatuh, maka orang yang ada di dekatnya itu memegangnya, dan itu murka Tuhan datang dan membunuh orang yang memegang tabut itu karena salah di dalam bertindak. Kita di dalam melayani pekerjaan Tuhan, kita tidak boleh salah di dalam bertindak. Dalam perjanjian baru kita lihat ada orang tak salah bertindak di dalam pelayanan. Ada. Tadinya mereka ikut ambil bagian di dalam pelayanan di dalam perjanjian baru. Maka kita lihat apa yang terjadi di dalam kehidupan apa yang Safira itu. Ya. Ananias dan Safira. Ingat di dalam perjanjian baru ada dua Ananias. Ananias yang pertama adalah Ananias dan Safira. Ananias yang kedua adalah Ananias yang dapat perintah daripada Bapak Yahweh untuk datang mengurapi siapa? Saul. Saul saudara tahu, dia adalah seorang murid rabi. Ya. Dia seorang rabi. Dia sudah melakukan pelayanan. Tetapi pada waktu dia dipanggil oleh Tuhan, maka dia jadi buta kan? Maka dia harus
Nah, untuk memulihkan dia, untuk memberikan kepada ketentuan kepada Saul, maka Saul harus diurapi. Saul harus menerima penumpangan tangan. Siapa yang menumpangkan tangan, kata Saul? Di dalam kitab Kisah Rasul pasal 9, saudara boleh lihat di sana apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Ananias. Ananias, pergi engkau ke tempatnya siapa? Seorang Simon, di mana ada di situ seorang yang bernama Saul yang dalam keadaan buta, engkau tumpang tangan ke dia. Dan itu yang terjadi. Kita lihat seorang adalah pentabisan seorang rasul besar di dalam perjanjian baru itu, tetapi ditumpang tangan hanya oleh seseorang murid. Lalu sekarang untuk menumpangkan tangan, kata hamba Tuhan, harus yang hebat-hebat. Ini tidak, orang murid. Dan ini adalah apa yang kita akan lihat pada hari ini. Sebab itu, sebelum kita lanjut di dalam uraian firman Tuhan pada hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa dulu. Baruch atah Yahweh Eloheinu melek haolam. Bapa Yahweh, kami datang dan bersyukur kepadamu pada hari ini. Karena hari ini Engkau memberikan kepada kami kebenaran firman-Mu melalui Torah-Mu, dan di dalam apa yang terjadi pada Haftarah dan juga di Brit Hadasyah, bahwa kehidupan umat Tuhan di dalam melaksanakan pelayanan pekerjaan-Mu, Engkau menyediakan yang terbaik. Dan seseorang yang akan melayani pekerjaan-Mu tidak boleh sembarangan untuk melakukan pelayanan pekerjaan-Mu. Karena dengan mereka melakukan kesalahan, maka akan terjadi sesuatu yang sangat membahayakan kehidupannya, yaitu kematian. Oleh sebab itu, kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Kami percaya firman-Mu ini adalah memberikan teguran kepada kami sebagai hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu. Kami tidak enak perut kami melakukan tindakan-tindakan kami sendiri. Tetapi kami harus menurut apa yang Engkau inginkan. Karena segala sesuatu yang ada, sejak dari pembentukan miskan atau kemah suci yang ada di padang belantara, itu adalah berdasarkan apa yang Engkau tunjukkan kepada Musa. Tetapi beda dengan keadaan sekarang. Banyak orang boleh mendirikan pelayanan, melakukan pelayanan, tetapi yang mereka kerjakan bukan menurut apa yang menurut petunjuk daripadamu, tetapi apa yang dipikirkan oleh manusia. Tapi itu kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Kami ada di akhir masa ini. Kami merindukan Engkau datang dan memperbaharui kehidupan kami. Ada banyak kesalahan-kesalahan yang sedang terjadi di masa ini. Sebab itu kiranya Engkau memberikan kepada hamba-Mu hikmat akal budi untuk memberikan pengertian supaya kami tidak berjalan di jalan yang salah, tetapi kami berjalan pada jalan kebenaran-Mu. Bimbing kehidupan kami Bapa, supaya kami masuk pada rencana-Mu yang besar. Kami percaya kehidupan kami saat ini sedang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Yahshua HaMashiach yang kedua. Dengan kami harus memperhadapkan hidup kami tidak bercatat celah di hadapan-Mu, supaya kehidupan kami dapat menyambut akan kehadiran Yahshua HaMashiach. Dan kami percaya, walaupun kami orang-orang yang terbilang sedikit, tetapi kami percaya kami mulai mempersiapkan diri dalam memberikan kehidupan kami. Kiranya berkat-Mu turun atas kami Bapa, supaya kamu boleh ambil bagian di dalam kerajaan 1000 tahun yang Engkau sediakan sebagai apa yang Engkau inginkan bagi umat-Mu yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Bukakan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu pada kami pada hari ini, supaya kehidupan kami beroleh berkat dan anugerah daripada-Mu. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang kekasih yang mengikuti acara siaran langsung kami ini di tempat-tempat yang ada, baik mereka yang ada di Papua, kami bersyukur hari ini kita boleh kembali di dalam acara Tuhan bersama, baik yang ada di Pulau Jawa, yang ada di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Timur, juga yang ada di Pulau Batam, yang ada juga dari sampai ke Pulau Nias di ujung sana. Kiranya berkat Bapa Yahweh turun atas kehidupan kita. Hari ini saya percaya adalah hal yang istimewa, karena kalau pasal yang ke-8 di dalam Imamat pasal 8, di sana pada sebenarnya pada Sabat yang lalu kita melewati di mana orang-orang yang melayani pekerjaan Bapa Yahweh itu diteguhkan, ya, dipanggil untuk melayani. Dan hari ini sebenarnya kita melihat bagai dalam Imamat pasal 9 di mana Imamat Harun diresmikan. Mereka ditugaskan mengerjakan jawatan. Karena di dalam mempersembahkan korban persembahan di masa itu, saudara, itu tidak sembarangan. Ada aturan-aturannya, ada waktu-waktunya, ada artinya itu secara detail. Yang pahanya, yang mana kepalanya, yang isi perutnya, apa semua yang harus dikerjakan, itu mereka kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ini juga yang perlu bagi kita belajar di dalam kebenaran firman Tuhan. Walaupun di dalam perjanjian baru sekarang, banyak orang berkata kita sekarang kan sudah di dalam perjanjian baru, sehingga kita mengikuti apa yang ada di dalam kitab perjanjian baru. Itu benar. Karena di dalam perjanjian baru juga sudah ada ketentuan. Contoh ketentuan yang mendasar. Tuhan menganugerahkan kepada jemaat jawatan-jawatan Tuhan. Tetapi apakah kita, jemaat-jemaat yang sudah ada sekarang, sudah menerapkan jawatan Tuhan menurut perjanjian baru? Karena kalau kita membaca sebenarnya dalam Kisah Rasul, bagaimana para penerus Yosua melakukan pelayanan. Mereka melakukan sesuai dengan apa yang diperuntukkan kepada mereka. Apa yang kita lakukan itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Yosua Hamasya sendiri. Contoh, Yosua Hamasya membaca Taurat, ada kan? Itu yang kita lakukan. Nah kemudian, kenapa kita sebentar sore ada Hafdalah kita lakukan? Itu apa? Mencontoh di mana? Kita mencontoh perjanjian baru. Apa yang dilakukan oleh Saul atau Paulus. Dia lakukan Hafdalah, tetapi karena dalam perjanjian baru kita tidak disebutkan Hafdalah, hanya dikatakan sebagai kebaktian saja atau pelayanan. Dan itu kita disebut di sini sebenarnya Hafdalah itu, saudara, ya, Hafdalah, kalau saudara melihat mau masuk di dalam Hafdalah, itu adalah apa yang diucapkan di dalam Matius pasal 26 ayat 20. Hafdalah ini yang pertama kita lihat apa yang dilakukan oleh di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 7 dikatakan begini. Pada hari pertama pada dalam minggu itu, murid-murid berkumpul untuk memecahkan roti. Jadi ada pemecahan roti itu yang kita sebut sekarang sebagai perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus, kalau kita belajar dari kitab Kisah Rasul,
bukan perjamuan kudus hanya 1 kali 1 tahun. Seperti banyak orang melakukan hanya sekali 1 tahun. Tetapi yang dilakukan sekali setahun itu adalah bukan Paskah, tetapi itu adalah Pesak, Pesaknya Ibrani. Kenapa saya membedakan antara Pesak dengan Paskah? Karena Paskah menurut orang-orang Kristen sekarang, Paskah itu hari Minggu. Dan itu keliru. Kata Paskah sebenarnya lewat. Tuhan lewat. Dan itu sebenarnya hari di mana kematian Yeshua HaMashiach. Nah, itu yang sudah dirayakan oleh umat Israel setiap tahun 1 kali, dan kita lakukan tahun ini pada tanggal 5 April yang lalu. Itu kita lakukan. Tetapi yang kita ikuti apa yang dikatakan di dalam Kisah Rasul 20 ayat 7. Setelah Paulus dia melayani di hari Sabat, dia mau berangkat. Dan peristiwa ini ada peristiwa besar di mana kejadian itu di mana Paulus dia mengajar sampai tengah malam, akibatnya ada orang mati di situ. Siapa itu? Itikus namanya. Dia jatuh dari lantai 2. Tetapi dia disembuhkan, dipulihkan oleh Paulus. Jadi banyak yang kita tidak lakukan. Saya bersyukur di hari-hari Pesak ini banyak yang datang bertanya pada saya. Demikian juga sampai hamba-hamba Tuhan dari tempat yang jauh, dari Bali, dari Nias bertanya, dari Papua bertanya, kenapa ada perbedaan antara Pesaknya kita dengan Paskahnya umat Kristen. Bahkan ada yang datang dan bertanya, pada waktu itu saya tanya kepada mereka, kapan sebenarnya Yeshua mati? Ya, mereka jawab semua hari Jumat. Saya tanya di mana tertulis. Kita harus meneliti, saya katakan. Oh, mereka katakan ya sesuai dengan firman Tuhan yang kami baca. Apa yang kamu baca, saya tanya. Kan setelah kematiannya, besoknya kan hari Sabat. Itu yang diajarkan sampai sekarang. Dan itu bukan Sabat hari ke-7 yang dimaksud di ayat itu. Tapi dalam bahasa Yunani disebut Sabaton. Itu Sabat besar. Sabaton ini sama dengan bahasa Ibraninya Sabat Gadol. Inilah sebenarnya yang menjadi keliru selama ini. Dan kita ikut yang keliru, merasa diri yang paling benar. Saya utarakan hal itu dalam pertanyaan mereka. Sampai berlanjut, sampai kemarin malam masih mereka bertanya tentang hal itu. Bahkan ada dikatakan, mereka katakan bagaimana? Bahwa kan di dalam perjanjian baru kan itu bahasa Ibrani sudah bahasa yang mati. Sehingga bahasa Ibrani tidak ada di dalam perjanjian baru. Saya bilang, kamu punya guru betul-betul baca Alkitab atau tidak? Untuk membuktikan hal ini, untuk menyangkal apa yang mereka ajarkan, saya katakan, bacalah Kisah Rasul pasal 21 bagian akhir dan Kisah Rasul pasal 22 bagian pertama. Saudara akan temukan terbukti di sana Paulus dia minta izin untuk dia berbicara dalam menenangkan orang-orang Yahudi yang berbahasa Ibrani, yang mengerti bahasa Ibrani. So, kalau kamu katakan bahwa itu tidak ada lagi bahasa Ibrani di zaman perjanjian baru, berarti guru-guru kamu itu salah atau tidak? Salah, malah itu yang memalsukan pelayanan dewasa. Dan itu yang harus kita perbaiki sekarang. Inilah tugas kita sebagai burung buas dari timur. Saya katakan, kalau kita menjadi burung buas dari timur, maka kita akan melaksanakan keputusan Bapa Yahweh. Karena keputusannya sudah sampai. Nah, inilah
yang kita emban itu. Mohon maaf kalau umpamanya kami mengatakan kebenaran, tetapi bukan dalam rangka kita mau bermusuhan. Maksudnya, mari kita memperbaiki sesuatu yang keliru. Karena kita ini belajar. Bagaimana terjadi di dalam acara Tuhan, di dalam imamat ini. Imamat pasal 11, Tuhan menetapkan para hamba Tuhan. Mulai dari imam besar kan, sampai ada Urim dan Tumim di sini dikatakan. Mereka diberikan tanggung jawab apa yang harus mereka lakukan di dalam menyembah, apa di dalam mereka berkorban. Nah, kita tidak lagi berkorban kan? Apa kita lagi potong domba dan potong kambing sekarang? Tidak kan? Atau sapi? Sudah tidak. Tetapi kehidupan kita itu melakukan apa yang sudah kita tahu bahwa semua itu sudah digantikan oleh Yeshua HaMashiach pada waktu dia mati di kayu salib. Pada waktu Yeshua HaMashiach mati di kayu salib, maka semua pengorbanan darah itu Tuhan sudah tebus. Itulah yang dikatakan digenapinya. Bukan dikatakan digenapi dalam firman Tuhan itu menyelesaikan, bukan. Menggenapi artinya menjalankan. Dan itu yang sudah dikerjakan oleh Yeshua HaMashiach. Dia rela turun dari sorga menjadi manusia, menderita. Bukan dia diterima oleh umatnya, sudah. Dia datang kan di tengah-tengah orang Israel, bukan ke tengah-tengah orang kafir. Tetapi apa orang Israel terima? Tidak terima. Karena apa? Karena mengoreksi. Sebenarnya Yeshua HaMashiach tugasnya yang pertama dia banyak mengoreksi, sudah. Contoh yang dia koreksi. Kalau orang Israel mau beribadah, itu harus minyan. Minyan artinya genap 10 orang. Ada minyan genap 10 orang, maka baru bisa orang Israel itu beribadah. Nah, itu sebabnya yang dikatakan oleh Yeshua HaMashiach, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada. Sebab itu kita yang Nasrani tidak perlu minyan. Tetapi kita melakukan di mana 2-3 orang berkumpul. Sebab itu kalau rumah tangga kita terbentuknya satu rumah tangga, udah 2 orang, sepakat di dalam meminta kepada Bapa Yahweh untuk mengerjakan pekerjaan, maka kita akan diberkati. Pengalaman kami, suami istri sudah mau 50 tahun dalam berumah tangga, itu yang kami alami. Di mana tiap malam kami berdoa, kami pegangan tangan berdua untuk memohon supaya Tuhan campur tangan. Walaupun yang kita kerjakan banyak kali tidak sesuai dengan yang kita pikirkan. Tetapi Tuhan tetap menjalankannya untuk itu. Dia menjawabkan itu. Sebab itu biar hari ini kita melihat apa yang direncanakan oleh Bapa Yahweh. Kalau dalam pasal 9 itu bicara tentang peneguhan para imam untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Semua cara-cara memotong, cara-cara mempersembahkan korban, semua diatur. Nah, kita yang perjanjian baru diatur di mana? Ada, saya katakan. Coba baca dulu, 1 Korintus pasal 12 ayat 28. Coba, 1 Korintus pasal 12. Ayat 28.
Jadi kalau kita baca dengan teliti, sebenarnya di dalam perjanjian baru sudah ada bahwa di sini dikatakan, kalau kita baca mulai ayat 20, jadi kamulah tubuh Hamasya dan masing-masing kamu adalah anggotanya. Dan Elohim telah menempatkan beberapa orang di dalam jemaat. Kalau dalam ILT dikatakan di dalam gereja, tapi itu di dalam jemaat. Bahasa aslinya dalam jemaat. Apa yang di dalam jemaat harus ada? Harus ada di situ rasul, harus ada di situ nabi, harus ada di situ pengajar. Jadi seperti kita berjemaat seperti ini, harus ada di tengah-tengah kita ada seorang rasul. Siapa rasul? Ada ketentuannya. Kalau kita lihat, rasul-rasul itu apa yang Tuhan ungkapkan. Seorang rasul itu mendapat pengungkapan langsung daripada Bapa Yahweh untuk menyelenggarakan pelayanan. Nah, kalau kita bertanya jujur kepada para pendiri gereja yang ada, apakah mereka menerima pewahyuan untuk mendirikan itu, atau hanya ya yang penting kan ikut aja? Sebab itu kalau sekarang begitu banyak perpecahan gereja kan, akhir-akhir ini kita lihat, karena nggak terpilih dia bangun gereja organisasi baru dan lain sebagainya. Datang lagi yang bagian pemerintahan mau kasih izin lagi tanpa melihat rencana Bapak Yahweh. Saya sempat berbicara pada waktu saya masih dekat dengan Bapak Dirjen pada waktu zaman saya di tahun 80-an, Pak Kawatu. Saya tanya, Pak, jangan sembarangan izinkan gereja berdiri, tanya dulu, apa Anda ini disuruh oleh Tuhan atau disuruh sendiri? Itu sebenarnya. Kalau sekarang kan yang penting ada uang, bisa mendirikan aja. Yang penting menurut aturan sekian. Tapi bukan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan untuk kita. Yang Tuhan inginkan supaya kita memberi diri kita untuk melaksanakan pelayanan. Nah, saudara tahu kalau menurut imamat ini, mereka untuk dilantik menjadi mengerjakan pekerjaan Tuhan, mereka harus berdiam di dalam jemaat selama 7 hari 7 malam, gak boleh keluar. Itu kalau aturan ini, aturan imamat. Mereka harus kumpul, gak boleh keluar halaman, harus ada tetap di dalam 7 hari 7 malam. Dan mereka dilatih di sana. Bukan sembarangan. Kita dalam membentukan ini, jemaat Nasrani yang terakhir kita dirikan sekarang ini, itu untuk saya sesuatu yang termasuk berat. Kita bukan mendirikan seenak perut kita. Saya mengikuti pendidikan kerabian. Tidak mudah, saudara. Mau menghafal sidur kita aja, yang cuma buku setebal ini, saya nanti mahir setelah 3 tahun. Menghafal lagu-lagunya, semua harus kita bisa berikan. Sebenarnya banyak hal yang belum kita lakukan. Contoh, kalau ada ohel seperti ini ohel harus terbuka 24 jam. Orang datang beribadah harus ada imam di sini yang harus menangani. Sekarang gereja kita gembok. Apakah kita dengan enaknya kita boleh pergi masuk ke satu gereja untuk berdoa? Kan enggak bisa. Malah teman kita, saudara kita yang sebelah itu yang tahu, tempat ibadah mereka terbuka untuk 24 jam. Kalau kita gembok. Nah, itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan.
Harus ada persembahan syukur setiap pagi dan sore. Kami di sini walaupun ya waktunya singkat sedikit aja, kita akan berikan kehidupan kita. Pagi-pagi kita berdoa, siang kita berdoa, malam juga kita berdoa. Kita berusaha untuk melakukan itu. Tapi bagi kami, saya sebagai orang tua boleh dikatakan, bukan saya semuanya dapat lakukan. Kekuatan fisik saya aja sudah menurun. Saya sekarang untuk khotbah aja saya harus duduk. Jalan aja sudah susah-susah. Sudah. Saya bersyukur saya masih lolos dari satu keadaan yang sudah harus membawa saya kepada maut tanggal 28 Desember yang lalu. Tapi kita bersyukur banyak Tuhan mau pakai lagi. Tapi itu saya hanya terus berdoa, Bapak, kalau Engkau masih menginginkan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, beri saya kekuatan, beri hikmat. Kalau secara manusia, di hari tua saya ini, saudara, harusnya sudah nggak kerja. Tapi saya tiap hari kami di sini malah hari-hari ini makin banyak pekerjaan yang numpuk yang harus dikerjakan. Ini satu contoh, Alkitab ini bahasa Ibrani. Ini adalah Brit Hadasah, kitab perjanjian baru dalam bahasa Ibrani. Ada orang minta, di mana dapat? Tolong dikopiin kalau boleh. Itu kami 2 kopi. Ini sedang lagi berapa halaman? Hampir 100 halaman lagi. Dari 500 halaman, sudah 400 yang kita kerjakan, tinggal 100 halaman. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa cetak dan kita bisa kirim. Itu pekerjaan. Itu mengkopinya bukan gampang. Men-scan, kita scan itu sehingga sekarang sudah ada dalam bentuk software. Karena saya nak mau lagi susah. Ada software kita kirim. Kalau mau cetak silakan cetak. Ya kan? Karena untuk mencetak ini aja, ini sudah seminggu lebih kita kerjakan. Berdua. Itu berapa jam? Sudah. Tapi di sini saya melihat Tuhan memberi kekuatan bagi kita. Sebagai orang yang menerima pengurapan Tuhan, kita tuh harus bertanggung jawab. Waktunya kita sudah tidak ada. Tapi di sini kita lihat kasih Tuhan yang luar biasa. Boleh mengirim kepada kami orang-orang. Tiap hari kita berdoa supaya Tuhan kirim orang-orang yang layak untuk menerima, untuk mengikuti acara Tuhan. Karena kita, saudara, Tuhan sudah mau datang. Kita harus siapkan diri. Dengan apa? Harus tidak bercela. Bagaimana ketidakcelaan kita? Ketidakcelaan kita bukan karena kita tidak berdosa lagi, tidak. Kecelaan yang dimaksud itu kita tidak boleh lari dari apa yang jalur yang Tuhan sudah berikan. Saya ambil satu contoh. Kemarin dengan Hari Raya Pesak ini banyak yang datang sama saya. Datang ada yang mau berdebat. Pada waktu mereka mau berdebat, saya bilang, kamu mau debat apa dengan saya? Bagaimana kamu mempersalahkan saya sedangkan kamu berjalan di keadaan yang salah? Ya kan? Saya tanya, kamu beribadah hari apa? Oh, hari Minggu. Di mana tertulis? Saya bilang. Itu contoh. Saya beribadah Sabat, kok kamu mau salahkan saya?
oh itu kan sudah kesepakatan gereja. Ya berarti kesepakatan manusia, bukan yang diperintahkan oleh Bapak Yakub. Saya nggak mau lakukan hal yang bukan diperintah oleh Bapak Yakub. Tapi itu kita perlu datang pada jalan kebenaran. Kita membuka diri kita. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Bapak Yahweh yang terus menyertai kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan, biar semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Karena banyak hal yang kita harus hadapi. Dan ini saya masukkan ke dalam acara Tuhan di Semene di hari yang ke-8. Musa memanggil semua mereka yang berhak, yang diteguhkan, yang ditetapkan Tuhan untuk melayani pekerjaan. Karena terbukti di pasal 10 kalau kita baca, kan ada yang tidak benar, yang melakukan yang tidak benar. Itulah Abihu itu, Nadab dan Abihu. Apa yang dilakukan oleh Nadab dan Abihu? Mereka membawa api palsu di dalam pelayanan. Kalau kita membawa api palsu, sesuatu yang tidak benar, apa yang terjadi? Tuhan binasakan mereka. Ada api yang keluar, kan tadi api itu keluar memakan persembahan. Kalau itu cuma persembahan yang dikena, tapi kalau yang salah, yang kena bukan persembahannya, tapi dirinya mati. Sama di dalam perjanjian baru. Siapa yang mati? Membawa persembahan yang salah. Kira-kira saudara kalau kita lihat yang Ananias dan Safira, apa mereka melakukan yang terbaik? Harta mereka jual untuk disumbangkan semua kepada pekerjaan Tuhan. Tapi mereka mendustai. Karena apa? Dia bilang kan menjual semua. Nggak tahu yang dibawa cuma sebagian. Itu udah salah. Kita umpamanya mempersembahkan korban persembahan. Kita semua atur dari rumah sekian banyak. Sampai di tengah jalan kita bilang, kita mau beli ini dulu. Contohkan dulu saya juga demikian. Dikasih uang 5.000 waktu itu untuk kita pergi ibadah. Tetapi sampai di jalan kita masih beli permen. Ya kan? Dari 5.000 kita beli permen 2.000. Sehingga setengah bagian dari kita itu malah terbuang. Oleh sebab itu kita nggak boleh mendustai Tuhan. Kita jujur dalam kita melaksanakan pelayanan. Di sini Tuhan menuntut kejujuran kita. Apa yang Tuhan ingin, mari kita lakukan. Saya tadi malam waktu membaca ini, saudara, saya bilang ini dapat perhatian supaya kita tidak melakukan yang tidak baik. Sebenarnya sederhana, penyerahan diri aja. Kalau kita mau hubungkan dengan apa yang Tuhan sudah sediakan di dalam perjanjian baru, sebenarnya sudah tertulis, saudara. Tadi kan sudah dibaca bahwa Tuhan menetapkan di dalam jemaat. Nah, kita tanya sekarang di dalam jemaat-jemaat kita, sudah ada rasul, sudah ada nabi di situ, sudah ada guru. Bahkan di situ dibilang ada 7, ada 9 kan. Ada rasul, ada nabi, ada guru. Baru ada apa? Dibilang di situ adalah yang mengerjakan mujizat, yang mengerjakan kesembuhan. Berarti ada dokter, harusnya ada dokter di tengah-tengah kita. Sini. Baru ada yang melayani. Bahkan kalau zaman dulu, pendeta kita disebut apa? Zaman tua dulu. Penolong. Itu yang dikatakan sekarang bahasa kerennya apa? Diaken. Itu penolong. Syamas dalam bahasa Ibrani. Nah sekarang
Di dalam jabatan gereja sama dengan diaken beda. Nggak tahu itu kata yang sama loh. Penolong itu. Yang mengerjakan, menolong pelayanan. Baru ada yang memimpin. Baru ada yang berbahasa roh katanya di situ. Bahkan di ayat 30 dibagi lagi. Yang berbahasa roh ada dua. Yang berbahasa roh dan yang mengartikan bahasa roh itu. Ini aja di dalam gereja-gereja sekarang belum ada terjadi. Baru satu-satu gereja yang ada yang seperti. Nah, ini yang perlu kita luruskan sekarang. Baru sesudah itu ke Efesus pasal 4 dia angkat 5 jabatan. Apa 5 jabatan itu? Rasul, nabi, pemberita Injil, gembala dan guru. Itu 5 baru diutus. Kalau baca Efesus pasal 4 ayat 11 dan 12 di sana dikatakan apa? Ialah yang mengangkat sebagian orang menjadi rasul, menjadi nabi, menjadi pemberita Injil, menjadi gembala dan menjadi pengajar. Ayat 12 katakan, dan ayat 11 dan 12 bukan titik di ayat 11, itu koma. Ada kelanjutan. Untuk melengkapi orang-orang kudus. Orang kudus saja harus dilengkapi. Untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Hamasya. Tubuh Hamasya belum terbentuk loh sampai sekarang. Sebenarnya dengan perjamuan kudus itu kita membentuk tubuh Hamasya. Tapi apakah kita sudah menyatu? Belum. Pesak yang lalu atau Paskah yang lalu, semua orang mengadakan perjamuan kudus. Mereka, kita ya kita. Jadinya kan begitu. Sebenarnya kita mau dijadikan yang satu di sana. Karena kita mengerjakan hanya diri kita masing-masing, maka kita terpisah. Harusnya Tuhan yang memberi. Izinkan Tuhan memberi. Sekarang kurang, susah. Saya nggak bisa sembarangan datang ke gereja atau organisasi, terus saya bisa langsung khotbah di situ. Apa bisa? Tidak bisa. Organisasi sekarang harus dapat surat dulu dari sana, dari pimpinan, baru boleh masuk. Kalau lihat perjanjian baru, kalau lihat kisah Rasul, orang yang datang itu diberi kesempatan untuk ngomong. Mungkin kan ada pesan untuk kita. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan pasti ada pesanan Tuhan untuk kita. Dan itu diberi kesempatan di dalam pelayanan. Nah, kita karena waktu yang terlalu singkat dalam pelayanan, maka kita banyak kali meniadakan yang demikian. Tapi bagi kita, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara mau diteguhkan di dalam pelayanan untuk mengerjakan pekerjaan Bapa Yahweh, serahkan dirimu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka dia akan memakai kehidupan saudara. Dia nggak akan main-main. Dia akan tetapkan kita. Walaupun kondisi kita yang belum bisa mengerti. Karena untuk acara akar Ibrani ini, itu tidak semudah yang kita pikirkan. Bahasanya aja susah. Kalau ibadah kemarin kan kita bersyukur kita dihadiri oleh Pak Ayu. Saya suruh dia baca firman Tuhan. Dan firman Tuhan dia baca di dalam bahasa Ibrani. Karena memang orangnya punya talenta dalam berbahasa. Itu doktor teologi. Tapi apakah dia disenangi di sekolah-sekolah tinggi teologi? Malah dia tidak disenangi. Karena apa? Sepertinya terlalu keras ajarannya. Ya memang begitu.
Kalau bahasa Ibrani, dia nggak mau menyeleweng dari satu titik pun, dia nggak mau keluar. Tapi bagi kita banyak excuse atau banyak dispensasi yang kita berikan. Tapi saya bersyukur, berterima kasih. Tuhan kita, Tuhan yang maha baik, yang memberikan kepada kita kekuatan, dia memberikan kepada kita pelajaran, walaupun pelan-pelan tetapi bisa mantap. Dan saya percaya janji Bapak Yahweh itu ya dan amin. Kita saling mendukung satu yang lain, mendoakan, karena masing-masing kita punya talenta. Ya. Ada orang yang bisa ngomong di depan umum, ada orang tidak bisa. Tapi kalau di belakang, dia pintar ngomong. Ya kan? Izinkan kita topang yang demikian. Kita bawa orang-orang untuk bisa melakukan apa saja yang dia bisa kerjakan. Sebab itu kita bersyukur hari ini Tuhan menetapkan kehidupan para hamba Tuhan untuk melayani pekerjaan. Dengan aturan, bukan dengan tidak ada aturan. Karena kita banyak kali mengatur diri kita. Oh, mau saya ini. Belum tentu itu yang dimaui oleh Tuhan. Kita harus menyerahkan kehidupan kita saja. Nanti Tuhan yang atur apa yang akan kita kerjakan. Menyerah saja. Kalau kita menyerah, Tuhan akan membimbing kehidupan kita kepada jalan kebenaran. Dan itu yang kita sudah alami saat ini. Walaupun secara sederhana. Tapi kalau kita dengan tulus mengerjakan, segala sesuatu Tuhan bebaskan. Tuhan bereskan kehidupan. Ada orang datang, aduh saya terlalu berdosa. Emangnya anak dosa cuma anak ukuran. Tapi Tuhan memang datang untuk kita. Dosa kita walaupun merah seperti kermisi, dibilang dia dapat ikan seperti salju. Tapi dengan syarat kita datang memberi diri. Kalau nggak mau memberi diri bagaimana? Ya kan? Hanya contoh kita memberi diri. Banyak kali kita terpaksa karena situasi di dalam keluarga, kita tidak bisa berbuat banyak. Tetapi kalau Tuhan arahkan kita, tidak perlu kita aduh Tuhan kami tidak bisa. Tuhan akan buka jalan sampai kita dapat melakukan. Itu yang saya yakin. Dan itu sudah terjadi. Banyak yang terjadi. Sehingga kita hanya memberi diri saja. Sebab itu kita masuk. Kita yang ada di perjanjian baru, mari kita minta kepada Bapak Yahweh. Jemaat yang ada, kalau saudara mau berjemaat di mana saja, saudara minta supaya di dalam jemaatmu Tuhan kirim kelengkapan pelayanan pekerjaan Bapak Yahweh. Imam-imam. Kalau sekarang kita sudah dikatakan ada jabatan apa? Ada rasul, ada nabi, ada pengajar, ada penolong, ada yang mengerjakan mujizat, ada yang mengerjakan kesembuhan, ada yang memimpin. Berikan kesempatan itu kepada mereka. Dan itulah yang dikehendaki oleh Bapak Yahweh. Oleh sebab itu saudara, saya yakin dan percaya janji Tuhan itu ya dan amin, dan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dia tuntun kehidupan kita. Sebab itu kita bersyukur kita punya sidur menuntun kita. Kemarin saya berbicara dengan teman-teman yang lain. Ada yang mengeluh, Pak, bagaimana kami ini di sini? Ya pemimpin kami hanya mau yang begini, sehingga saya bilang, ya kamu harus lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Ada yang memimpin maunya dia, karena tidak beraturan. Itu sebenarnya ada sidur. Udah nyanyi dari jam 9, Pak, kami cuma nyanyi sampai jam 12. Baca sidur? Tidak. Baca firman? Tidak. Dan berakhirnya jam 6.
Saudara boleh bayangkan, berdoa model itu apa orang mau datang kedua kali? Nggak akan ada orang ikut dua kali. Tapi kalau kita melakukan, kita aja bikin dengan sidur ini panjang, orang pada lari. Nggak semua ikut. Mengikuti sidur aja dia anggap sudah terlalu panjang. Sehingga banyak yang gagal ikut seperti yang kita lakukan. Tapi kita betul bersyukur Tuhan masih kasih kesempatan untuk kita lakukan. Saya katakan apapun yang terjadi. Kami yang ada ini ada anak dari Palangkaraya. Di Palangkaraya mereka jalanin. Orang tuanya merindukan ada ohel. Tuhan kirim, saudara. Nggak ada uang. Tidak ada kemampuan. Kalau Tuhan adakan, mampu nggak? Mampu. Caranya kan cara Tuhan. Bayangkan, mereka cuma berdoa dalam 3 tahun Tuhan kirim Telkom. Mendirikan di rumah, di belakang rumah mereka, itu menara. Nah itu 5 tahun dibayar 100 juta. Langsung berdiri ohel. Jadi perkara tidak ada yang mustahil. Nggak usah takut. Kerjakan aja pekerjaan Tuhan. Berikan kehidupan kita sungguh-sungguh. Izinkan Tuhan beracara dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan beracara di dalam kehidupan saudara dan kita. Amin. Sebab itu biar hari ini kita melihat rencana Bapak Yahweh luar biasa. Biarlah kita semua datang untuk masuk di dalam. Nah hari ini saya coba memberikan dulu pengertian tentang hari yang ke-8. Sesudah 7 hari mereka ada di dalam ohel, baru hari ke-8 mereka ditabiskan. Jadi hari ke-8 memang di dalam Alkitab itu banyak. Terakhir kan Tuhan bangkit di hari yang ke-8. Tapi sebenarnya bukan, kalau kita hitung, dia bangkit di 3 hari 3 malam. Bukan hari ke-8. Tetapi di hari ke-8 itulah sesudah Sabat. Jadi 2 hari sesudah Sabat kan baru hari ke-8. Sebenarnya hari ke-9. Sebenarnya hari ke-8 itu hari Minggu. Tetapi kita lihat bahwa hari ke-8 ada banyak terjadi di dalam. Jadi hari ke-8 adalah 8 jiwa diselamatkan pada waktu apa? Pembinasaan dunia oleh Makbul. Ini kalau namanya banjir besar, Makbul Hagadol, banjir besar. Yang selamat berapa orang? 8. Seorang anak laki-laki disunat umurnya hari berapa? Hari ke-8. Jadi ada keistimewaan hari-hari itu. Pada hari ke-8 Minggu, Yosua bangkit dari kubur dan menjadikan itu hari Bikurim, buah sulung dari semua orang yang akan dibangkitkan pada hari terakhir. Membuat rempah-rempah atau dupa, itu ada 8 jenis yang harus dikerjakan. Jadi ada banyak hal. Ya, kalau kita lihat apa yang terjadi di perayaan apa ada. Nah, itu juga. Nah, kita lihat setelah mereka ditabiskan, tetapi ada yang ditabiskan, tapi ada yang membuat kesalahan. Kita nggak usah pusing. Orang bikin salah nanti Tuhan punya aturan. Amin. Yang kita suka persalahkan. Nadab dan Abihu datang membawa api palsu, langsung dimusnahkan oleh Tuhan.
karena mereka tidak layak. Memang tidak dijelaskan di sana. Kenapa? Kalau orang-orang beriman atau orang-orang pintarnya orang Yahudi, dia bilang itu karena mereka sebenarnya sudah mabuk anggur, karena salah. Mereka minum anggur, disuruh bawa peri hagafen, mereka ambil yayin. Ingat saudara, di dalam Alkitab ada dua jenis anggur. Anggur yang pertama adalah peri hagafen, hasil buah anggur. Kemudian ada yayin. Di mana ada yayin? Pada waktu Tuhan menghadiri pesta pernikahan, maka dia membuat air jadi anggur. Dan anggur itu bukan anggur baru. Dibilang anggur baru. Anggur yang paling enak. Sudah berfermentasi atau tidak? Itu berfermentasi yang memabukkan. Ada orang bilang, oh kami minum anggur dalam perjamuan kami itu pakai anggur dari Israel. Saya tanya, anggur Israel yang mana dulu? Oh, anggur Kana. Saya bilang anggur Kana itu bukan untuk perjamuan. Bukan untuk perjamuan kudus, tapi itu untuk perjamuan kawin. Tapi ini dibilang perjamuan kudus. Jangan salah kaprah, saya bilang. Karena orang tidak tahu baca. Anggur itu anggur apa? Beberapa hari yang lalu ada yang datang dan bertanya pada saya tentang hal ini. Yang saya katakan, yang kamu lakukan itu salah. Tapi kalau saya mau salahkan, nanti organisasi kamu yang ngamuk saya kan? Ya saya nggak bisa salahkan, kayaknya tegur. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contoh, kami bikin roti tidak beragi. Itu yang dipakai. Itu yang dikerjakan oleh para imam. Para imam tidak pernah makan roti beragi loh di dalam Oher. Kalau kita baca dalam ayat tadi, mereka itu tuh pakai roti tidak beragi. Tapi kenapa orang Yahudi bikin halah? Halah kan roti beragi. Oh ini orang Israel bikin. Ya orang Israel yang bodoh juga itu. Jangan ikut Israelan. Saya bilang. Banyak juga orang Israel yang gak benar. Kan buktinya mereka dibawa kutuk karena melanggar kehendak Tuhan kok. Mereka diberkati. Siapa bilang gak diberkati? Diberkati karena itulah firman Tuhan. Tapi yang berbuat kesalahan, mereka tanggung kesalahannya. Kita gak usah ikut kesalahan-kesalahan yang mereka buat. Ada orang menantang saya kemarin. Dia bilang orang Yahudi lakukan ini, kamu tidak lakukan. Ya Yahudi yang salah kok. Saya nggak mau ikut itu. Ya ikut kebenaran firman Tuhan. Kita harus katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Amin. Itulah yang harus kita lakukan. Sebab itu saudara, hari-hari ini kita sedang dimurnikan oleh Tuhan. Amin. Saudara mau dimurnikan, biar hari ini kita datang menyerahkan kehidupan kita kepadanya untuk kita dimurnikan. Kita bersyukur, berterima kasih buat kasih Tuhan kepada kita. Karena hari ini kita juga boleh hadir seorang kekasih dari Jakarta yang pada tanggal 27 mendatang mau menikah di sini. Tapi kembali lagi ke Jakarta. Kita bantu di dalam doa supaya semua urusan pernikahan kekasih kita ini di Manado supaya terlaksana dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Bapa Yahweh. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Baruch atah Yahweh Eloheinu melek haolam. Bapa Yahweh, kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena hari ini, hari di mana Engkau datang menegur kehidupan kami untuk kami melaksanakan tugas panggilan-Mu sesuai dengan apa yang Engkau rencanakan.
Karena selama ini banyak di antara kami, saudara-saudara kami, melakukan hal yang tidak bersesuaian dengan apa yang Engkau berikan. Kiranya berkat-Mu turun atas kami Bapa. Mari Engkau perbaharui kehidupan kami, supaya hal-hal yang lama yang mengisi kehidupan kami, Engkau bebaskan kehidupan kami. Supaya dengan demikian kami boleh maju melayani Engkau dan pekerjaan-Mu. Supaya melalui apa yang kami kerjakan, semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Nyatakan kuasa-Mu Bapa. Beri kekuatan dan kesehatan bagi kami. Beri kemampuan bagi kami untuk melaksanakan tugas-tugas dan panggilan-Mu. Kirimkan orang-orang yang mau mengerjakan pekerjaan bersama kami. Supaya dengan demikian kami boleh maju bersama-sama melayani Engkau dan pekerjaan-Mu. Cukupkan segala kebutuhan kami Bapa, supaya semua adalah untuk kemuliaan nama. Kami mau serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kiranya berkat-Mu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami pada hari ini. Supaya melalui apa yang Engkau nyatakan, biar berkat-Mu turun atas kami. Terima kasih Bapa. Di Sem Yeshua Hamasya, Syarha Shalom, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sambut dengan Hadafar Hakai. Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam, asher natan lanu hadafar hakai bas basia ayat. Kita sambut dengan Etsayim pohon kehidupan.